Shalom KOG Church, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung dalam Worship Night. Hari ini saatnya kita mau datang di hadapannya, membawa ucapan syukur kita, membawa ucapan syukur kita dan penyembahan kita dalam pujian. Mari kita sama-sama datang dalam doa. Kita minta hadirat Tuhan, kita minta urapannya, biar saat kita duduk menyembah, mengagungkan Dia, Tuhan menjamah setiap hati kita. Yesus, malam ini kami datang di hadapan-Mu. Segala ucapan syukur kami mau naikkan malam hari ini. Dalam pujian kami, dalam penyembahan kami. Biarlah mulut kami menyanyikan keagungan-Mu. Biarlah hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami bawa ucapan syukur kami. Terima dan dengar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu,
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, mari lebih lagi sembah Dia. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpuji namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpuji namamu. Ku naikkan syukurku, terima kasih. Ku naikkan sembahku, ku naikkan pujianku. Tuhan, Engkau kekuatanku, Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kekuatan. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus. Segala pujian hormat bagimu, syukurku naikkan bagimu. Engkau segalanya Tuhan, Engkau sumber kehidupan, Engkau segala pengharapan di saat kami perlukan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Segala yang Kau beri, semuanya indah bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala yang Kau beri bagi kami, semuanya indah dan berguna bagi kami. Semuanya Kau beri untuk kebaikan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur. Mulut kami Tuhan akan selalu menaikkan pujian di hadapan, penuh dengan pujian, karena hati kami limpah dengan syukur.
pengharapan kami. Engkau yang kami percaya. Engkaulah kekuatan kami. Kami percaya satu nama yang indah, Yesus Tuhan kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Engkau kekuatan kami, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari mau tinggikan, kita tinggikan Dia lebih lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari, seumur hidup kami, ku agungkan namamu. Mulut kami memujimu, hati kami menyembahmu Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami puja, Engkau yang layak kami sembah, karena semua kebaikan-Mu, karena semua anugerah-Mu, kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, ku tinggikan, ku agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau perlindungan, Engkau kekuatan, Engkau sumber segalanya. Yesus di hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku berlimpah dengan berkat-Mu. Terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Engkau segalanya, Kau yang kuandalkan, Kau tempat kami bersandar. Engkau memberi pengharapan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, Allahku. Engkau segalanya bagiku. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau yang sudah memberi segala hal di dalam hidup kami. Apa yang kami miliki, semua karena Engkau. Sebab itu Tuhan, kami belajar memberi hati kami juga semuanya kepadamu. Untuk Engkau,
Biarlah segala yang kami miliki semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami jadi sesuatu yang indah di hadapan-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ini syukur kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Hanya Engkau kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi kemuliaan
kita tertarik sepanjang hari ini. Ya, Daud berkata, aku seperti pohon zaitun yang menghijau. Ya, sebab itu saya katakan kepada Anda, tahun ini kita tidak perlu susah, tidak perlu khawatir tentang kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan tanamkan kita di dalam rumah Tuhan. Dan walaupun kejadiannya amat sangat menyusahkan, tapi saya dan saudara akan tetap menghijau, subur, semi di dalam Tuhan. Dan tidak seorang pun yang ditinggalkan Tuhan. Ya, yakinlah tahun ini tahun berkat buat kita. Tahun mujizat untuk kita. Tahun di mana Tuhan memulihkan kita. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Yuk kita sampai kepada episode terakhir. Tentang pohon zaitun. Sebenarnya pohon zaitun ini siapa? Ya, yuk kita buka sama-sama dalam kitab Nabi Zakaria. Zakaria. Satu kali Zakaria mendapatkan sebuah penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia di tengah-tengah kegundahannya sebagai seorang pelayan, ya, seorang pelayan, seorang nabi, seorang pembawa berita dari Tuhan. Kenapa? Karena khotbahnya Zakaria itu selalu tidak direken orang gitu, saudara ya. Lalu dia berkata, bagaimana tuh ini Tuhan? Ya, maka nyanyian terakhir itu bagus sekali ya. Kita mesti tahan dalam pelayanan sampai mahkota kehidupan kita terima ya. Lalu Tuhan menghiburkan Zakaria dengan memberikan sebuah penglihatan. Colom pasal yang keempat. Kita buka Zakaria pasal yang keempat, kita membaca ayat 11 ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca lengkap di rumah ya, pasal 4. Kita langsung ayat 11. Tolong. Lalu berbicaralah aku kepadanya. Lalu Zakaria berbicara kepada malaikat yang sedang menunjukkan penglihatan itu. Apakah arti kedua pohon zaitun yang Ya. di sebelah kanan Ya. dan di sebelah kiri kandil ini? Ya, Bapak Ibu kalau lihat nanti di rumah. Satu kali Zakaria dibawa oleh malaikat kepada sebuah penglihatan. Yang dilihat itu apa? Dia melihat menorah. Tahu menorah? Pelita bercabang 7. Ya, pelita bercabang 7 itu dibuat dari emas murni, ditempa, tidak dicetak tapi ditempa. Lalu satu peralatan yang namanya menorah itu diletakkan di dalam ruangan suci biasanya. Yang sebelah kanan ada menorah atau pelita bercabang 7. Sebelah kiri ada meja roti pertunjukan. Lalu di tengah ada misbah, namanya misbah dupa. Nah, setelah misbah dupa ada satu tirai yang memisahkan ruangan suci dan ruangan maha suci. Dan di dalam ruangan maha suci itu ada tabut perjanjian. Yang isinya tabut itu adalah buli-buli yang berisi mana? Lalu ada 10 hukum Taurat dalam 2 loh batu, 4 di sisi satu, 6 di sisi lain. Yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas dan berbunga. Ya, lalu disitulah seorang nabi yang namanya Zakaria dalam penglihatannya, dia sedang melihat satu menorah, satu satu alat yang namanya pelita bercabang 7, tapi di kiri kanannya itu ada pohon zaitun. Ya, yang kita bicarakan sepanjang hari ini. Ada pohon zaitun. Lalu di situ dikatakannya bahwa dia berkata kepada malaikat, apa arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri kandil itu atau menorah itu? Lanjut. Untuk kedua kalinya berbicara aku kepadanya. Karena malaikat itu belum menjawab, karena malaikat belum menjelaskannya. Lalu Zakaria berkata untuk kedua kalinya. Apa katanya? Apakah arti kedua dahan pohon zaitun? Apa artinya kedua cabang, kedua dahan pohon zaitun itu? Yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil atau pelita. Terus? Yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu. Ya, terus. Ia menjawab aku. Lah, Tidak. malaikat itu menjawab. Tapi jawaban ini belum jawaban sebenarnya. Malaikat itu menjawab kepada Zakaria. Terus? Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Ini bukan jawaban, ini pertanyaan. Apakah engkau tidak ngerti tentang semuanya ini? Apa engkau tidak tahu? Zakaria sudah tanya 2 kali. Malaikat itu berkata, kowe ora ngerti toh? Apa kamu belum tahu? Ini pucat tahu. Ya. Tahu-tahu pucat tahu? Bu itu enggak tahu, tahu itu tahu. Bu, enggak.
Ini pucat tau. Itu bahasa Kudus lebih apik. Pucat tau? Pucat gitu ya. Lihat ya. Apa kamu enggak tahu? Jelas Zakaria enggak tahu. Dia tanya sampai 2 kali. Apakah kamu enggak tahu? Lalu terus? Jawabku, tidak Tuanku. Aku enggak tahu Tuanku. Oh pucat tau lah. Aku enggak ngerti. Apa itu artinya? Terus? Lalu ia berkata. Lalu malaikat itu berkata kepada Zakaria, perhatikan. Inilah kedua orang yang diurapi. Yang berdiri. Di dekat Tuhan. Seluruh bumi. Iya. Jadi sebenarnya yang saya mau jelaskan kepada saudara tadi pagi. Dari ibadah pertama sampai ibadah kedua kita ngomong terus tentang pohon zaitun. Sekali lagi itu bukan ilmu tentang pohon. Itu bukan ilmu tentang zaitun. Itu bukan ilmu biologi. Itu bukan botani. Tapi yang dimaksudkan dengan pohon zaitun adalah 2 orang yang diurapi. Kenapa 2 orang? Karena yang dilihat cuma 2 pohon zaitun. Kalau ada 3 pohon zaitun pasti 3 orang yang diurapi. Kalau ada 1000 pohon zaitun berarti 1000 orang yang diurapi. Yang artinya pohon zaitun sebenarnya adalah orang-orang yang terima pengurapan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Siapakah pohon zaitun? Pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Tuhan adalah pohon zaitun yang melambangkan orang yang diurapi tapi dekat dengan sumber pengurapan. Ya. Orang yang diurapi tapi tidak jauh dari sumber pengurapan, sekalipun dia diurapi, dia mepet dengan sumber pengurapan yaitu pelita yang sinarkan sinar kemuliaan, yang mengalirkan cairan emas terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nyanyian tadi, kebaktian kedua. Ya hari ini, saya katakan kepada saudara, siapakah orang yang diurapi kalau sebenarnya? Coba kita lihat, siapakah orang yang diurapi daripada kita ini ngomong orang lain yang tidak ada juluntrungnya. Kalau 2 zaitun itu adalah 2 orang yang diurapi, pasti salah satu orang yang diurapi adalah saudara. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Perhatikan ini. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Okay. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Cukup. Jemaat GKI Immanuel Kudus. Sebab di dalam diri kamu, dalam diri saudara, dalam diri saya, sudah ada pengurapan. Yang saya terima, yang saudara terima, daripada Yesus yang mengurapi kita. Tolong saya katakan kepada Anda, siapa yakin sudah diurapi oleh Tuhan? Lambaikan tangan kanan dengan pasti. Amin. Halo, amin. Jangan ragukan firman ini, jangan tawar firman ini. Dalam diri kamu jemaat telah ada pengurapan. Anda sudah diurapi Tuhan. Angkat tangan kanan, taruh di kepala kita. Katakan terukan saya, terima kasih Tuhan. Saya sudah diurapi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Dengan urapan-Mu, saya lanjutkan hidup saya di tahun ini bersama dengan Tuhan. Karena saudara sudah diurapi terus Pak. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Tidak usah tanya kepada pengajaran yang lain. Menghadapi tahun baru, tidak perlu tanya tentang weton. Saya tadi ngomong, Anda mulai Jumat Legi, Anda mulai Kamis Pon, Selasa Kliwon, Senin Wage, nasibmu ditentukan oleh urapan dari Tuhan. Amin. Tidak usah tanya guamnya. Ya, tahun ini tahunnya apa? Ular kayu. Biar ular kayu, kodo ijo, ketan ireng. Saudara tidak usah mikiri itu. Nasib
masa depan, ketentuan hidup saya, dan jemaat GKI Kudus ada dalam tangan Tuhan. Kenapa? Saya dan Anda ada dalam pengurapan Tuhan. Tidak usah diajar oleh orang lain. Lanjut. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Pengurapan itu cukup buat saya dan saudara. Mengajar segala sesuatu. Mengajar bagaimana Anda hidup. Bagaimana Anda jaga kekuatan, jaga kesehatan. Mencari rezeki, bekerja dalam hal gangdoan. Urapan itu loh yang akan mengajari Anda. Memberikan hikmat, kemampuan. Yang orang lain tidak bisa melakukannya, Anda akan bisa melakukannya. Kenapa? Dalam dirimu ada urapan dari Tuhan. Lanjut. Dan pengajarannya itu benar. Pengajarannya itu benar. Pengajarannya itu tidak dusta. Terus. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Sebagaimana kamu dahulu pada mulanya telah diurapi, telah diajari oleh Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal dalam pengurapan itu. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya hanya Yesus. Ada tepuk tangan sekali lagi? Nah, ini tekad bulat, saudara. Apapun tahunnya, apapun kejadiannya, apapun bentuknya, orang dapat meramalkannya. Saya tadi sepanjang jalan ngomong siang-siang ya, makan siang berkata, ini ada arah-arahan habis ini mesti hujan. Ya, orang kuno percaya setelah ada arah-arahan mesti hujan. Lah kenapa? Kalau ndak hujan, ciloko. Ya, dia berkata ndak ada berkat. Ya, angin akan besar minggu-minggu ini. Kalau ndak ada angin, ndak ada rezeki. Makanya orang berkata, Zhongguo Xinian Buxiai Fufeng Ni Mei Yu Fuji. Rezeki itu hanya dari angin, rezeki itu dari udan. Jemaat GKI Kudus ben arepe udan-udan, ora udan ya ora apa-apa, ono angin karepmu, ora ono angin ya ora masuk angin. Halo? Rezeki kita ditentukan oleh Tuhan karena kita hidup dalam urapan. Amin. Yakinkan lagi. Yakin dalam pengurapan Tuhan? Yakin sudah diurapi Tuhan? Lambaikan tangan lagi, katakan, saya terima kasih kepada Tuhan. Saya hidup dalam pengurapan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Lah, sekarang kita kembali. Tadi pagi orang yang berkata gambaran pohon zaitun adalah Daud. Ya, ternyata Daud adalah orang yang diurapi. Dan bagaimana kita melihatnya? Saya dan saudara sudah diurapi. Coba kita belajarlah dari seorang yang pernah diurapi yang namanya Daud. Waktu Daud diurapi Tuhan, apakah yang dilakukannya? 1 Samuel pasal yang ke berapa itu? 16? 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 1. Tolong. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ya, satu kali setelah Saul ditolak, Tuhan berfirman kepada Samuel, apa katanya? Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul, Samuel? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Ya. Isilah tabung tandukmu dengan minyak. Pergilah. Terus pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai. Lihat, Tuhan berkata, aku mengutus engkau Samuel kepada Isai. Terus? Orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya Isai telah kupilih seorang raja lihat, bagiku. Saya kalau jadi Samuel, gue tahu tidak berangkat tau Pak. Kalau saya jadi Samuel, saya akan rapat dulu dengan hamba Tuhan lain. Kipi tau Pak, saya brudal ndak. Lah kenapa toh Pak? Lah saya ini diutus oleh Tuhan untuk ngurapi anaknya Isai. Isai aku ya ndak kenal. Bethlehem aku ya belum pernah masuk. Mungkin beberapa kali saja. Lah yang paling medeni Saul tuh seurip. Lalek sampai kerungu porante toh Pak. Halo? Halo betul? Samuel tuh jadi hamba Tuhan sudah ndak ringan-ringan misalnya ya. Perintahnya ini suruh mengurapi seorang raja. Sementara raja yang lama masih ada. Apa Raci Loko?
Nanti baca di rumah, Samuel berkata, Tuhan, apa ndak kalau sampai Saul tahu? Tuhan itu caranya hebat. Rasa susah, kamu bawa saja seekor korban yang kecil saja. Ya, adakan korban di Bethlehem, undangan Isai. Isai itu orang miskin, saudara. Isai itu orang miskin. Nah kenapa? Kalau Isai kamu undang mesti datang. Lek sing sugih-sugih orang mungkin teko. Lah kenapa? Walah wong pedete mesak mono lah dipangan apane jejele. Halo? Lalu nanti undang Isai saja satu keluarga. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Bethlehem. Lalu dia menjumpai seorang anak Isai. Ceritanya, Isai punya 8 orang anak laki-laki. Setelah dia lihat anak pertama namanya Eliab. Lalu anak kedua Aminadab. Lalu yang ketiga Sama. Lalu yang keempat, 5, 6, 7 tidak disebut namanya. Baru diurapilah anak yang nomor 8 namanya Daud. Yang waktu itu masih cerondo, kira-kira umur 16 tahun lah. Lihat ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan, Samuel mengambil tabung yang berisi minyak urapan, minyak zaitun. Balik lagi kepada zaitun, lalu diurapkan kepada Daud. Terus, sejak hari itu. Lihat, sejak hari itu. Saya suka dengan kalimat ini. Dan sejak Daud diurapi, sejak hari itu. Dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dikuasai oleh roh Tuhan. Lanjut. Lalu berangkatlah Samuel menuju. Lalu Samuel pulang ke Rama. Dan sampai hari matinya dia ada di Rama. Kota Rama sekarang masih ada. Nama kota itu sekarang menjadi kota Ramallah. Ya. Ada makam Yasir Arafat sekarang di sana. Jadi yang perhatikan, yang saya mau sampaikan kepada Anda, yang saya merenungkan, yang saya mau simpan, saya tularkan kepada Anda. Bedanya orang lain dengan Daud, waktu diurapi, sejak Daud diurapi, dan seterusnya. Wah. Dan selanjutnya. Dan berikutnya, roh Tuhan menguasai Daud. Roh Tuhan berdaulat atas Daud. Roh Tuhan menentukan langkah-langkah Daud. Roh Tuhan yang membawa Daud kemanapun Daud pergi. Karena dikuasai. Bareng-bareng katakan dikuasai. Lagi 2, 3. Diapakan? Dikuasai oleh roh Tuhan. Mungkin Anda berkata, saya ini bolak-balik Pak lihat. Saya bolak-balik itu Pak ikut ibadah pengurapan. Wah, bolak-balik diurapi. Pertanyaannya satu. Waktu Daud diurapi, sejak dia diurapi, dia dikuasai oleh roh Tuhan. Ada banyak orang setelah diurapi, malah dia menguasai Tuhan. Halo, Tuhan didikteni, Tuhan disuruh-suruh, Tuhan diusuli. Ngene loh Tuhan, le iso tuh gini. Urapan itu bukan membuat orang lebih tinggi dari Tuhan. Tapi orang yang diurapi Tuhan selalu punya sikap, Tuhan menguasai dia. Dalam Kisah Para Rasul, ada satu rasul yang namanya Paulus. Kata dikuasai dipakai dengan kata ditawan. Satu kali dia ada di sebuah kota namanya Miletus. Dia ini mau pulang ke Yerusalem. Lalu dia tidak ada waktu lagi untuk ketemu dengan orang-orang Efesus walaupun jaraknya dekat. Lalu Paulus berkata, panggil itu penatua-penatua Efesus. Aku tak ngomong, mumpung di sini karungan teni budale kapal itu loh. Saya mau ngomong sama mereka. Lalu dalam sebuah perpisahannya dia berkata, jemaat tua-tua Efesus. Engkau tahu waktu aku melayani kamu begini. Lalu dia berkata, sebagai tawanan roh, sebagai orang yang dikuasai oleh roh,
aku harus pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu yang terjadi di sana apa. Kecuali Roh Kudus itu mau ngasih tahu aku ada penjara dan sengsara yang menunggu aku. Tapi bahasa itu bagus. Ada sengsara, ada penjara yang menantikan aku. Tapi aku harus pergi. Kenapa? Aku pergi sebagai tawanan. Orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan saya harap hari ini tidak ada jalan lain. Anda yakin Anda diurapi, Anda harus menyerahkan diri untuk dibawa oleh Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan selalu membawa ke tempat yang luar biasa bagi kita. Yang setuju katakan amin. Yakin tahun ini tahun berkat? Asal engkau mau dikuasai oleh Tuhan. Jangan berontak kepada kehendaknya. Dibawa kemanapun juga Anda harus mau. Dan pada waktu Daud mengikuti kehendak Tuhan, Daud itu dapat mujizat. Bapak Ibu tahu, kalau Daud diurapi dari anaknya Isai, itu wis mujizat. Belum jadi raja loh, si urapi diangkat jadi raja, itu wis mujizat. Lek ndelok sopo Daud itu. Coba kita buka kitab Rut pasal 4. Tuh ya, Rut pasal yang keempat. Ayat berapa itu? 17 mungkin ya, 17 atau 18. 17 dulu dah dicoba. Rut pasal 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya. Ya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Ya. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Cukup sebentar. Satu kali di Bethlehem ada orang melahirkan. Yang melahirkan ini adalah orang Moab namanya Rut. Masih ingat kan? Rut itu mantunya Naomi. Mantu apa bekas mantu ya? Karena suaminya Rut namanya Kilion sudah meninggal. Kokonya Kilion namanya Mahlon, dia punya istri namanya Orpa. Mahlon juga meninggal. Ceritanya ada di Moab, tahu ya semua ya. Jadi Orpa tinggal di Moab, Rut pulang ke Bethlehem bersama dengan mertua namanya Naomi. Singkat cerita di sana Rut menikah lagi dengan seorang ditebus oleh keluarga Elimelek namanya Boas. Lalu dia melahirkan. Lah, waktu Rut melahirkan ada gejala, Pak. Ulangi lagi, perhatikan saya biar dia baca. Dan tetangga-tetangga perempuan. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Ya, cukup. Siapa yang kasih nama? Sebentar. Siapa yang kasih nama? Di Kudus pernah enggak ada orang melahirkan yang kasih nama tonggo-tonggo itu? Pernah? Kok seingat saya orang punya anak itu selalu yang kasih nama ya orang tuanya. Betul ya? Kalau orang Jawa itu punya anak ada selamatan hari pertama nyelamati jabang bayi. Itu selamatan paling sederhana namanya brokoan. Betul Pak? Ada ya di Kudus? Brokoan. Brokoan itu biasanya bayi kecil itu dibawa keluar makan saonone yang diundang ibu-ibu. Tidak ada bapak-bapak. Lalu dukun bayinya ngomongi bayi itu berkata begini. Le si jabang bayi Suwarno asale saka roh suci turune Adam biyen ora ono saiki ono kang lair ning dina Kamis pon kowe nang donya ora dhewe kalau sedulurmu kang ana lamalus yaiku kakange kawa dene ari-ari kang cedhak tanpa senggolen ado tanpa lenganan dulur papat limo pancer kakange sing barep adine sing ragil. Betul? Bayi itu toleh. Orang ngerti. Umur sedino dia mengi kaya ngono ya. Dulur papat limo pancer kang bakal nulungi kowe ning donya tumengene akhir. Yaiku kakange kawa adine ari-ari, kakange sing mbarep adine sing ragil. Lah ruwet ta? Wis mbarep sing kakange, wis ragil sing adine. Halo? Tapi yen kowe ora ngerti ngger takono wong sing wis putus kawruh yang sudah tamat dalam belajar. Kakange sing mbarep kode, engkoe kode lah tambah angel to. Titi sing paling kecil
Sek titine meneh, adine meneh. Ki karepe piye? Alkitab menjelaskan, iki kang hanake lan ngamungkasi, kang ho lan ngo basa Jawane. Karena huruf Jawa itu terdiri dari hono coroko, doto sawala, podo joyonya, mogo bo, to. Kang ho, kang hanake lan ngo lan ngamungkasi. Bahasa Arab zaman biyen Alkitab itu dialah yang alif dan ya. Kenapa? Hurufnya kan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, yai, sin, sot, dot, to, lamim, waw, waha, lam, alif, tambia, ya, alif, fatka, a, alif, kasro, i, alif, doma, u, a, i, u, gitu kan? Ba, fatka, ba, kasro, bi, ba, doma, bu, ba, bi, bu. Ya. Belajarnya kan begitu dulu. Katanya orang Yunani dialah yang alfa. Dia yang omega. Kata orang kudus, dia yang awal dan dialah yang akhir. Siapa namanya? Halo, siapa namanya? Yesus. Ini kan menolongmu, anakku. Anaknya orang ngerti, terus juga metu. Terus dia ngomongin ini, besok-besok kowe nang zaman ojo gampang kaget yo nak yo. Bayi ini diseleh yang gini spring bed, bukan spring lo ya. Spring bed. Tahu ya? Pring bed. Terus digebyok. Brak. Ping pira? Ping telu. Terus bayi nangis. Wah. Tapi yang kasih nama itu selalu orang tuanya. Kali ini kita baca. Yang kasih nama tetangga-tetangganya. Sakjane iki nopo to? Bapaknya mikir anak ini juga enggak bisa kasih nama. Ibunya lagi orang Moab, enggak bisa kasih nama. Neneknya juga berkata, lah jenenge sopo? Aku ya malah ngerti. Wes, kita semua yang kasih nama. Anak laki-laki itu disebut namanya siapa bro? Obed. Obed. Apa artinya Obed? Obed itu artinya hamba Tuhan. Lanjut. Dialah ayah Isai. Obed nanti punya anak Isai. Ayah Daud. Isai punya anak Daud. Tak kenal nih sekarang ya alon-alon ya. Jadi Daud tuh papanya namanya Isai. Engkongnya namanya Obed. Kongconya Daud. Mbah buyutnya Daud namanya Boas. Mbah buyut putri makconya namanya Rut. Saya kenal ya. Jadi Daud itu bukan asli Israel loh. Daud itu ada darah Moab, ada darah Israel. Maconya orang Moab. Jangankan jadi raja. Orang Moab itu nasibnya beda dengan Israel. Saya bisa bayangkan waktu Naomi dengar mantunya berkata, Mama, kemana engkau pergi, aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, aku juga bermalam. Di mana mama dikuburkan, aku mati di sana. Tuhanmu mah, Allahmu mah, jadi Allahku. Elohimmu jadi Elohimku. Kamos akan kutinggalkan, jadi dewaku. Naomi tidak jawab. Karena Naomi tahu peraturan orang Moab. Orang Moab itu kalau masuk di Israel, tidak segampang jadi warga negara. Terus Tuhanmu, Tuhanku, di mana engkau mati, aku mati. Sendok. Ini aturannya. Lah aturannya piye? Ulangan 23 ayat 3. Supaya Anda tahu nanti. Orang yang diurapi, orang yang dikuasai Tuhan, itu akan melompati semua batas-batas kehidupan. Ulangan 23 ayat 3. 23 ayat 3. Ya. Seorang Amon. Seorang Amon. Atau seorang Moab. Dan seorang Moab termasuk Rut. Janganlah masuk. Jangan masuk. Jamaah Tuhan. Jemaat Tuhan. Lihat. Orang Amon. Turunannya Lot anak pertama. Orang Moab. Turunannya Lot anak kedua. Jangan masuk jemaat Tuhan. Terus Pak. Bahkan keturunannya yang ke-10 Bahkan keturunan ke-10 tidak boleh masuk jemaat tidak Tuhan. boleh masuk jemaat Tuhan. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Wong Moab ojo mlebu pas samuane Gusti.
Mbok anak putune turun 10 ora oleh mlebu. Turunan satu namanya anak. Anaknya anak jenenge putu. Anaknya putu jenenge basa Jawa, anaknya putu. Buyut. Anaknya buyut jenenge canggah. Anaknya canggah wareng. Anaknya wareng udek-udek. Oke, anaknya udek-udek gantung siwur. Apik tenan kowe. Anaknya gantung siwur yang ketujuh, anaknya gantung siwur 8 goprak sente. Anaknya goprak sente debok bosok. Anaknya debok bosok jenenge galih asem. Lihat saya, anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, goprak sente, debok bosok, galih asem. Catetan iki engko metu Eptanas putumu SD, bahasa daerah. Catetan, aja sampai hilang ini. Ini pelajaran bahasa daerah SD loh. Kelas 6 metu engko. Lah kita lihat turunan ke-10 jangan masuk. Tambah ayat 6, ayat 6. Lihat saya. Selama engkau hidup. Selama engkau hidup orang Israel. Janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan. Jangan kau mengikhtiarkan kesejahteraan. Dan kebahagiaan mereka. Dan kebahagiaan. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Wong Moab ojo dibikin happy. Ojo sampai seneng uripe. Halo, ini nasib Rut. Makanya waktu ada orang mesak nih bocah iki. Rondo si enom ngasak golek gandum. Yang punya sawah namanya Boas. Arep tak kei engko kena peraturan. Jangan kasih dia apa-apa. Jangan bikin bahagia. Terus dia ngomong kepada pegawainya. Nanti kalau kamu metik gandum. Ono sing ceblok. Wis ora sombok toleh ya. Ben dijupuke karo bocah enom iki. Kalau kliwat-kliwat, jarno wis lah, cincelah. Kasih supaya dia dapat banyak. Kenapa? Opo raiso pemilik itu berkata, coba kayak ono telung kintal kan dulu bocah iki. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Tapi peraturan ini yang mengikat. Coba lihat. Jadi kalau Daud jadi raja, diurapi, mujizat itu wisan. Daud baru turunan Rut. Punya anak namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Baru 3 keturunan. Padahal Alkitab berkata 10 keturunan tidak boleh masuk. Bahkan sampai selama-lamanya. Hebat ya. Orang yang diurapi Tuhan itu masa depannya tidak ditentukan oleh keturunannya. Jangan pernah ngomong. Lah biar kowe sugih wong mbokmu mbiyen kiri, bapakmu yo kiri. Bapake ngomong, "Lah kowe kok iso kiri to, Pak?" Lah biar ora kiri sekolah ora dadi yo. Mbahmu soalnya kiri. Mbah ditakoni, "Mbah, lah kowe kok gelem kiri to, Mbah?" "Piye ora kiri to, Le? Wong buyutmu mbiyen kiri yo." Lah Mbah buyut iso kiri nyapa takon yang kuburan canggahmu mbiyen kiri. Makanya wong Jawa ngomong lek balungane balungan kere, turunannya mesti kere. Karena balungannya, keturunannya orang miskin. Siapa bilang? Buyute orang Moab. Buyutnya orang Asak. Buyute luru panganan di ladang orang. Putu buyute dadi raja. Sopo sing ngira? Hari ini tegaskan, masa depan kita di tangan Tuhan tidak ditentukan oleh keturunan. Yang percaya tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Asal engkau ada dalam pengurapan, asal engkau tinggal dalam Tuhan dan engkau dekat dengan Dia,
Keturunanmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Yang setuju katakan, yang percaya katakan. Jangan anggap kemiskinan itu harga mati. Anak orang miskin bisa diberkati kok. Saya dulu anak orang miskin. Makan kurang. Saya sempat sakit hati kepada ayah saya. Kenapa? Karena miskin itu loh. Kok ya gelem gitu loh tadi wong melarat itu sebenarnya. Puagel saya saudara ya. Saking gregetannya dia miskin. Karena aku melu tadi nih. Saya ini sekolah SMP. Mau masuk SMP. Saya ini sampai tidak disekolahkan. Dia berkata, wis gak usah sekolah yo. Waduh susah saya. Koncoku gelebar-gelebar cari SMP saya tidak boleh sekolah. Saya cari sendiri sekolah gratis. Ternyata sekolah itu tidak gratis bayar. Tapi ada keringanan. Saya boleh masuk dulu tanpa bayar uang pangkal dan SPP. Sampai 3 bulan. Saya pilih sekolah. Kok yo pas sekolah itu Tuhan berikan untuk saya. Seragamnya abu-abu putih. Saya SD-nya abu-abu putih. Kan tidak tunggu toh Pak. Karek nyuwek bed SD ganti SMP. Buku-buku lama tak pakai. Saya tidak punya cuma sepatu hitam dan kaos kaki putih. Ayah saya tak kasih tahu, Senin saya masuk sekolah harus pakai sepatu hitam. Sampai Minggu tuh belum ditukuk nih. Dokus mengkap-mengkap ya. Aku sampai ngomong, lah wong kiri kok diterus nih, itu loh heran saya. Kadang-kadang saya luar hati sama ayah saya waktu itu. Ya gerimis-gerimis udan-udan gitu ya. Lalu dia bawa sepatu. Nomor 35, eling saya. Warnanya hitam. Dia ngomong begini, sepatu iki rombengan, ning kaos kaki putih anyar. Oke lah, saya terima. Senin pagi mau sekolah itu tak coba sepatu ini saudara. Tak nggih iki kok ora penak gitu ya. Kok koyok kualik. Terus tak walik. Tak walik iki kok ya tetep kualik ae ya. Terus tak walik meneh saudara ya. Terus tak gawe ngene. Suwe-suwe kok moto kok ora penak tak angkat yang meja. Ternyata loro-loro kiwa. Edan ora saudara ya. Coba ini. Jadi saya masuk SMP itu dengan kaki yang kayak motor ndak balance loh saudara ya. Wis ora spuring blas mau kaya arepe. Wis bayangno wis lah, sepatu kiwa kabeh itu loh. Lah sikile kiwa tengen, apa ndak sing tengen kaya arepe mungker ngene saudara rasane itu. Waduh nelongso saya waktu itu. Budal sekolah itu dan koyo nangis kudu pegel, tak terus depora sekolah ini. Lalu di sekolah saya ambil keputusan tak gawa karo tas saya sepatunya aku sandalan. Tahu dari rumah saya ke sekolah saya 6 kilo. Sampai sekolah baru tak pakai sepatu itu. Lah baru itu loh ada guru namanya Bu Sidik ngomong ini. Sopo sing Kristen? Lah aku ngacung misalnya. Gue Kristen? Iya pasti pinter nyanyi. Gue mimpin Indonesia Raya ya. Bongko por aku ya. Sepatu kiwa kabeh ki ngomong nyanyi Indonesia Raya. Ora perkara nyanyi nih mlakune iki lho sing angel itu ya. Saya baris di sini yang semua ada di sana. Ya ini guru-guru di depan yang sana. Saya ada di sebelah sini. Ya lalu protokol membaca. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya maju. Ya betumplang ketoampling udah karu-karuan gitu. Saya ngomong lapor. Lagu Indonesia Raya siap dinyanyikan. Laporan selesai. Kerjakan, kerjakan. Saya hitung. Mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Dengan hitungan 4/4. Pada hitungan keempat kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Habis itu saya kembali. Selamat kan? Begitu saya masuk kelas, saya ini punya temen namanya Ong Junsian. Seeling aku mbek koncoku itu. Ngomong ini, "No sepatumu kok koyok kualik ya." Aduh mateng kon ya. Dalam hati saya ngomong, matamu ki sipit sembarang ketok gitu ya. Junsian ini ya. Jan motolang tenan iki ya. Tenglang matalang. Motone sasodo tapi sepatu kualik iso ketok itu loh. Pegel loh saya saudara ya. Aku ngomong gini ya dalam bahasanya orang Malang, matamu kok ketok sisan ya. Dia pun loh, tenan kok ketoknya kualik ya. Terus lagi, dia tidak cuma ngomong, dia langsung turun ke kaki saya, benaknya sepatu saya.
Dalam hati saya ngomong apa? Bongko peraku jajal ya. Diwalik ngene, diwalik ngono, diwalik karo Junsian ini. Tetap kualik. Terus saya ngomong, lho kok iso kiwa kabeh ini ya? Batin saya, kowe karo saiki aku wis mambengi ya bro ya. Saya ngomong, ketoke kijolan karo masku. Lah kijolan kok ping 3 sasi gitu ya. Lihat. Sampailah 3 bulan saya sekolah Pak Sem. Terima sisipan pada zaman itu. Belum semesteran itu 3 bulan ada sisipan. Kuabe oleh sisipan. Yang belum bayar pangkal, belum bayar SPP, enggak dapat. Yuh kuabe lompat-lompat. Ranking 4, ranking 5, ranking piro. Aku susah itu ya. Terus aku kira ranking piro kira-kira ya. Terus semua main di belakang sekolah. Saya juga main di belakang sekolah. Saya mulai lihat-lihat gitu ya. Kok ada tante-tante wong Kristen, namanya Tante Mandalika, Ruth Mandalika. Dia ngomong gini, kamu ranking berapa? Saya urung jawab, Junsian ini sing jawab. Belum ngambil rapot tante, orang ada duit katanya dia. Wes aku menengah ya saudara ya. Ngomong mucoco lambene itu ngomong gini, jalan tante, kok bayar sekolah, sepatunya iki wo kabeh. Kudu tak remet ya saudara ya. Tante itu bisa ngomong gini, aduh kasihan ya, kenapa enggak bayar SPP? Orang tua saya enggak punya tante. Oh gitu, kalau gitu kamu ke kantor dulu, tanya berapa habisnya SPP dan uang pangkal. Saya store, dia ngomong, ayo sekarang bayarin, ambilin rapotmu. Saya ambil sisipan, woi, begitu saya ambil saya tunjukkan ke dia, Stefanus Suwarno dengan nilai tertinggi alias ranking 1. Wah. Sepatu boleh sisian utek kenceng ya. Hebat loh. Terus tante itu ngomong begini, wes aja khawatir. Mulai hari ini kamu udah usah pikir SPP, tante yang bayar. Sampai lulus SMP, nanti SMA, sampai kuliah. Asal ranking terus, tante bayar. Wah. Tuhan itu kalau buka jalan, caranya mempersiapkan jalan. Nggak kurang dalan. Amin. Amin. Bapak saya tukang kayu, mana guru. Lumayan kan? Guru anak saya dokter. Lumayan kan? Itu loh nasib orang yang nurut Tuhan. Amin. Ini Daud. Mujizat demi mujizat akan dia dapat. Dan bagaimana setelah Daud diurapi Tuhan? Nah kita lihat. Yuk kita buka lagi 1 Samuel 16. Setelah dia diurapi, lalu apa yang terjadi? Ayat 14 1 Samuel 16. Ini masih Daud. Orang yang diurapi. Lanjut. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ya. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lanjut. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya. Hamba-hamba Saul itu berkata kepada Saul, ada rapat tertutup di Gibea, di rumahnya Raja Saul. Ya berkata, lalu setelah itu hamba Saul itu bisa berkata begini. Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Wani loh hambanya Saul itu. Baginda, sampean kaselupan. Terus. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Pandai main kecapi. Terus. Apabila roh jahat yang daripada Allah. Apabila roh jahat itu datang kepadamu. Haruslah ia main kecapi. Maka engkau merasa nyaman. Nah lanjut. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu. Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi. Carilah bagiku seorang yang pandai main kecapi, yang dapat main kecapi dengan baik. Terus. Dan bawalah dia kepadaku. Ya. Lalu jawab salah seorang hamba itu. Orang lain lagi menjawab katanya. Sesungguhnya. Aku telah melihat salah seorang. Anak laki-laki Isai. Anak laki-laki Isai. Orang Bethlehem itu. Ya. Yang pandai main kecapi. Oke, lanjut. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit. Yang pandai bicara. Ya.
elok perawakannya. Elok perawakannya. Dan Tuhan menyertai dia. Oke, lanjut. Lihat ayat ini. Kemudian Saul mengirim Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan. Kepada ayahnya Daud dengan pesan. Surahlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lihat saya. Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Saya mau tegaskan, Daud berangkat ke istana bukan dari asrama, bukan dari rumah, dari kambing domba. Berangkatnya sedang angon menuju keraton. Makanya saya tadi pergi berkata, judul khotbah hari ini, From Angon to Keraton. You know? Halo? From Angon to Keraton. Mana ada bocah Angon mlebu keraton itu? Ya. Orang Angon itu diantara orang Israel tingkat paling rendah. Tadi pagi, nanti lihat ibadah yang siang. Sampai-sampai saya tadi siang dibantu oleh beberapa song leader dan para choir. Orang Angon itu tidak mungkin masuk keraton. Kenapa? Di Jawa saja orang masuk keraton mesti pakai dodot. Dodot itu sabuk kain batik 3 meter. Lalu ditutup dengan satu kain warna hitam, biasanya bludru. Lalu ada hiasannya dari logam. Kalau kaya emas, kalau enggak kuningan. Ya. Dan biasanya digosok pakai blimbing supaya dodot itu menyala untuk sowan ke keraton. Kalau dodot itu kotor, enggak boleh masuk. Harus dibersihkan. Lah sekarang baru dan mau ngosok blimbing, menek blimbing ora iso. Nasibe bocah Angon tuh mek dijalui tulung menek ne blimbing untuk bersihkan dodot. Muncullah kata cah Angon penek no blimbing. Banter nyulunyu yo penekno kanggo baso dodotiro. Betul? Dodotnya digosok. Terus dibilas. Waktu dibilas pasti tidak di rumah karena panjang 3 meter. Dibawa ke sungai. Dilalah. Dodot ini kentir. Kecantol bedah ing pinggir. Dari kata kentir untuk seselan dadi kumintir. Lanjut. Dodot tiro kumintir bedah ing pinggir. Terus. Domono jlumatono kanggo sebo mengko sore kabanter pompong padang rembulane pompong jembar kalangane yo surao surak sih, ore. Betul? Terus yang masuk keraton siapa? Ya yang punya dodot. Lah bocah Angon meneh, balik. Jadi kalau ada orang Angon bisa masuk keraton, itu mujizat. Bukan masuk sebagai penduduk, masuk sebagai pemimpin. Apa yang mustahil bagi orang yang diurapi Tuhan? Tidak usah takut. Semua anak cucu jemaat gereja ini tidak ada yang miskin. Semua akan diberkati Tuhan. Menuju kepada kemuliaan karena pengurapan dari Tuhan. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Oke, lanjut. Dikit lagi, masih ada waktu.
Terus lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, segerbat anggur dan seekor anak kambing. Seekor anak kambing yang digembalakan oleh Daud diambil satu. Maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul. Daud sampai kepada Saul. Dan menjadi pelayannya. Oke, lanjut Pak. Saul sangat mengasihinya. Saul sangat senang, Saul sangat mengasihi Daud. Terus. Dan ia menjadi pembawa senjatanya. Lanjut, terus. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai. Saul menyuruh orang lagi kepada Isai. Betul ya Pak? Pesan apa mana ya Pak? Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Daud tetap jadi pelayanku. Sebab aku suka kepadanya. Sebab aku suka kepada dia. Nggak usah pulang Daud. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu setiap kali ada roh jahat itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Oke. Terus Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Cukup, lihat saya sebentar. Daud tinggal di istana atas permintaan Saul. Lihat dulu. Apakah Daud tinggal? Apakah Daud tinggal? Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat 12. Pasal 17. Maju, pasal 17 ayat 12. Apakah Daud tinggal di rumahnya Saul, di istananya Saul? Kita lihat berikut ini. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda. Yang bernama Isai. Bapaknya namanya Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Betul kan? Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Lanjut. Ketika anak Isai yang besar-besar telah anaknya Isai yang besar-besar telah pergi mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab. Anak sulung. Anak yang kedua ialah Aminadab. Terus? Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Daud yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar ketiga anaknya Saul yang besar-besar itu anaknya Isai, pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang Katakan bareng-bareng, 2, 3. Selalu pulang, 1, 2, 3. Selalu pulang. Yang lebih keras, yang atas juga. Selalu pulang. Padahal raja yang ngomong, nginep kene wae, rasa mulih. Sak waya-wayaku perlu, kowe ono. Itu bosonnya kudus. Daud, waktu Saul tenang, selalu pulang. Saben dino mulih. Lihat saya. Dari Gibea, daerah Samaria, menuju Yerusalem, itu kira-kira 80 kilo. 18 kilo. Dari Yerusalem, menuju Bethlehem, itu 8 kilo. Piro bisa? 26. Dari rumahnya Bethlehem ke Padang Gembala di Efrata, itu kira-kira 4 kilo. Pirang kilo Pak? 30. PP berapa kilo? Selalu pulang. Nyapo. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba. Untuk menggembalakan domba. Dombanya siapa? Ayahnya. Di mana? Coba lihat. Pak Sam, saya kalau merenungkan orang muda ini Pak, tertariknya saya luar biasa. Ada penawaran tidur di istana, kurang apa? Saben dino mulih riwa-riwi pulang pergi, nyapo angon. Sik domba ini piro to Pak? Ayat 28. Cik ya, tak takon deh. Piro dombane? Bacaan ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud.
kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, Apa katanya? Mengapa engkau datang? Kenapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggal kambing domba yang Kambing domba 2-3 ekor itu mbak titipne sapa? Sik. Lek ora loro telu. Wis dilong siji dikekne Saul karek piro? Lek ora loro siji. Melaku 30 kilo. PP. Oleh ketemu Daud usul apa? Kowe nang di Daud mulih. Nyapo wong wis enak-enak nang kraton, mangan enak, turu penak kok mulih angon. Wedhusmu piro? Loro. Ya dalah. 2个啦。你为嫁啦？哇，嫁啦啦lu nah. Usul apa kira-kira? Tinggal aja. Ini usul mas. Udah seluruh gitu loh, riwa-riwi gitu loh. Lah ini loh usul api, mbok belen ae lah ya wis. Jantenan gue karo aku setuju ya. Daripada repot tangon mek loro belen sate lah wis entek. Ada usul lain, ada usul lain? Lah dibelah, usulmu apa? Hah? Jual. Aduh, moto duwin gitu ini. Wah, ini damsen ya. Tapi ya bener kok. Daripada repot kan cuma 2 riwa-riwi 30 kilo. 30 kilo dari Kudus ke sana sampai mana? Pati. Jeporo. Waduh, Jeporo Kudus riwa-riwi angon. Bener. Dek ngomong dolen ae ya wis. Aku lek ngrungokne dadi Daud, ngrungokne dhewe belenae. Jarine dhewe dolen ae. Jawabe 1. Kuwi ngono duduk tekku. Teke siapa? Teke siapa? Bapakku. Lah terus piye? Aduh, makanya Daud itu benar-benar diberkati. Kenapa? Dia dapat dipercaya perkara yang kecil ini loh. Dan siapa dapat dipercaya yang kecil, dia bisa dipercaya yang besar. Amin. Sampai satu waktu nanti ayahnya berkata, kamu berangkat nyusul kakak-kakakmu perang. Ini gawanan iki. Pagi-pagi dia bangun pagi, nanti baca di rumah. Tapi saya yakin Anda tidak baca nanti. Wis bengi paling sesuk. Iku elek eling, ora eling somben. Lah ora eling salak minggu ngarep pendeta tekon neh liyane. Wah, wis bar wis. Apa katanya? Pagi-pagi Daud bangun pagi diserahkannya lah domba itu kepada penjaga yang lain. Dan dia maju perang melawan Goliat. Satu kali kepercayaan itu akan Tuhan ubah. Hari ini mungkin Anda cuma dipercaya pelayanan kecil. Setiao ya, baju-baju hitam. Ya, wah aku berang-berang tahun panjang gini mek kongon gini tok penggawean mek mijet iki bot terus saya koyo ora tau ilang kesele ngono. Sing sitoke meneh, lah aku apa meneh kok nggo apa idrame muwek. Wis tok sing setia. Wah, aku nemen, Pak. Aku kira JKI Kudus, ora tau nek tugas liya. Liyane salaman, terus sampai kapan ngene iki? Wis tok setia. Ya, siapa setia perkara kecil akan dapat dipercaya perkara yang besar. Berangkat dari pengurapan, dikuasai oleh Tuhan. Tuhan bawa ke istana. Tapi dia setia dalam perkara kecil. Akhirnya dia jadi raja. Hebat kan? Bagaimana cerita berikutnya? Ketemu tahun depan. Di tempat yang sama, di gelombang yang sama. Dalam siaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Silakan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan